Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lasadi dengan NPM 094124111073. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil kajian literatur mengenai proses ekstraksi dan identifikasi senyawa metabolik sekunder dari daun jeruju berdasarkan artikel penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Farmakobahari. Tanaman jeruju atau Hydrolaeus spinosa merupakan tumbuhan yang tumbuh di daerah rawa dan telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai obat tradisional, khususnya untuk menurunkan demam. Walaupun telah digunakan secara turun-temurun, kandungan kimia di dalamnya itu perlu dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian fitokimia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui komponen senyawa yang terdapat dalam ekstrak daun jeruju. Melalui tahap ekstraksi, pengujian kualitatif, dan analisis kromatografis. Tahap awal penelitian adalah persiapan sampel. Daun jeruju dikeringkan dan dihaluskan menjadi serbuk. Proses penghalusan ini bertujuan untuk memperluas permukaan kontak antara sampel dan pelarut sehingga proses penarikan senyawa menjadi lebih efektif. Metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi dengan pelarut etanol 96%. Maserasi merupakan teknik perendaman simplisia dalam pelarut selama waktu tertentu. Selama proses ini, pelarut akan menembus dinding sel tumbuhan dan melarutkan senyawa yang memiliki kesesuaian kepolaran dengan pelarut. Pemilihan etanol 96% didasarkan pada kemampuannya melarutkan senyawa polar hingga semipolar serta sifatnya yang relatif aman dan mudah diuapkan kembali. Perendaman dilakukan selama 3 kali 24 jam dengan pengadukan berkala. Setelah itu, larutan hasil ekstraksi disaring untuk memisahkan empas dan filtrat. Filtrat kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator untuk menghilangkan pelarut, sehingga diperoleh ekstrak kental yang mengandung campuran senyawa aktif. Metode maserasi dipilih karena tidak melibatkan pemanasan langsung. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan senyawa yang sensitif terhadap suhu tinggi. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, metode ini dinilai lebih sederhana dan sesuai untuk penelitian tahap awal. Identifikasi senyawa bahan alami. Setelah ekstrak diperoleh, dilakukan screening fitokimia untuk mengetahui golongan metabolik sekunder yang ada di dalamnya. Screening ini dilakukan melalui reaksi kimia spesifik yang menghasilkan perubahan warna atau endepan sebagai indikator. Pengujian alkaloid menunjukkan hasil positif melalui terbentuknya endepan pada bereaksi Mayer, Wagner, dan di Dragenrov. Hal ini terjadi karena alkaloid yang bersifat basa bereaksi dengan ion logam dalam bereaksi sehingga membentuk kompleks tidak larut. Metode maserasi dipilih karena tidak melibatkan pemanasan langsung. Hal ini flavonoid terbentuknya warna merah setelah penambahan magnesium dan asam klorida. Reaksi ini menandakan adanya struktur flavonoid dan mengalami reduksi. Flavonoid dikenal sebagai senyawa fenolik yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan memiliki aktivitas biologis. Uji tanding menghasilkan warna hijau kehitaman setelah penambahan larutan FSL3. Warna tersebut terbentuk akibat
interaksi antara ion besi dan gugus fenol pada tanin. Uji saponin menunjukkan terbentuknya busa stabil setelah pengocokan dengan air, yang menandakan adanya senyawa dengan sifat seperti deterjen alami. Sementara itu, uji steroid menghasilkan warna biru kehijauan menggunakan reaksi Lieberman-Burhan yang menjadi indikasi adanya antisteroid. Untuk memperjelas dan memastikan keberadaan senyawa tersebut, lakukan analisis menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. KLT pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan interaksi antara fase diam dan fase gerak. Fase diam digunakan adalah silikon gallium bersifat polar, sedangkan fase gerak terdiri dari campuran pelarut dengan berbagai tingkat kepolaran. Dalam proses elusi, senyawa yang lebih polar akan bertahan lebih lama pada fase diam, sehingga menghasilkan nilai RF yang lebih kecil. Sebaliknya, senyawa yang kurang polar akan bergerak lebih jauh mengikuti pelarut dan memiliki nilai RF lebih besar. Setelah pemisahan selesai, plat KLT diamati di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Beberapa noda terlihat jelas karena mampu menyerap atau memancarkan cahaya UV. Untuk meningkatkan fasilitas noda, dilarutkan penyemprotan dengan larutan asam sulfat 10% yang kemudian dipanaskan. Proses ini membutuhkan warna noda sehingga mudah diamati. Hasil KLT menunjukkan munculnya beberapa noda dengan warna dan nilai RF yang berbeda-beda. Hal ini membuktikan bahwa efektif etanol daun jeruju mengandung berbagai komponen metabolik sekunder dengan sifat kepolaran yang beragam. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa metode maserasi dengan pelarut etanol 90% efek untuk menginteraksikan metabolik sekunder dari daun jeruju. Screening fitokimia dan analitik KLT membuktikan adanya alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid dalam ekstrak tersebut. Tapi ini menggambarkan proses sistematik dalam mengidentifikasi senyawa aktif dari bahan alam secara ilmiah. Sudah kah?